Shalom semua sahabat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Malam hari ini kembali kami mengajak saudara untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita saudara. Sebelumnya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Serahkan haleluya. Mari menari buat Allah kita saudara. Sama-sama katakan, Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadap langit dan bumi, pujilah Tuhan hai saudaraku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan sebab Dia ciptakan Amin. semuanya. keagungannya Keagungannya mengatasi langit bumi. sembah sujud di hadapannya. Mari sama-sama lambaikan tanganmu, katakan, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. na 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 langit dan bumi pujilah Tuhan saudara. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan sebab Dia ciptakan sungguh keagungannya mengatasi langit bumi. keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kami puji, kami sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, Ku puji, kami sembah Engkau ya Tuhan. ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sama-sama nyatakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya. Kami sembah kebesaran-Mu ya Tuhan. Ku puji, ku sembah
saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita saudara. Kita tahu Dia Bapa yang selalu menolong setiap saya dan saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu hadirat-Mu ya Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh.
telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa yang baik buat hadirat-Mu, buat pertolongan-Mu, bahkan penyertaan yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini Bapa. Sungguh kami merasakan hadirat bahkan lawatan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, mari engkau yang sudah diberkati, bersama-sama katakan amin. Amin. Salam anak-anak muda SOG yang luar biasa. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang luar biasa, yaitu cara pandang kita menghadapi kebebasan di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Di sini saya akan memberitahukan sesuatu hal yang luar biasa, itu 6 cara pandang baru tentang kebebasan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berbeda dengan orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia itu kita bisa bebas. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita harus, kebebasan kita memang dibatasi oleh firman Tuhan. Dan juga kita tinggal di dunia ini juga kita dibatasi oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sekolah kita, pekerjaan kita, oleh orang tua kita juga kita diberi suatu peraturan yang mengekang kehidupan kita. Berikut ini beberapa pelajaran yang mengubah cara pandang tentang kebebasan kita. 1. Kebebasan itu tidak berarti hidup tanpa aturan. Kalau kita hidup dimanapun kita bertempat tinggal, di bangsa atau di
kota manapun kita akan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di mana kita bertempat tinggal. Ada juga peraturan tentang adat istiadat, aturan tentang undang-undang, aturan tentang peraturan-peraturan yang harus kita taati. Mereka yang sendiri kemudian bersepakat untuk sama tunduk di bawah aturan-aturan negara yang baru. Contohnya, pada saat ini kita menghadapi suatu pandemi virus corona. Pemerintah daerah kita memberikan peraturan yaitu PSBB. Kita sebagai anak itu kita harus mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau kita tidak mentaati peraturan yang kita hadapi, kita tidak akan bisa menghadapi suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. 2, peraturan dibuat untuk membebaskan kita. Pertanyaan selanjutnya mungkin muncul, kok bisa aturan itu memerdekakan kita? Kita lihat waktu zaman Musa, sebelum Tuhan memberikan suatu peraturan kepada bangsa Israel terbebas. Tapi ketika dibuat peraturan hukum 10 perintah Tuhan, maka bangsa Israel sudah tidak bisa berbuat bebas lagi. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan, kita diberi peraturan, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Di mana kita melayani Tuhan, di gereja maupun dimanapun kita pasti dibuat peraturan. Peraturan dibuat untuk membebaskan kita, bukan mengekang kita, tapi membebaskan kita dari keterbelengguan kita. Bayangkan jika peraturan ditiadakan dari dunia ini. Contohnya, kalau peraturan tidak dibuat di negara kita, maka hidup kita akan mengalami kekacauan. Contohnya yang sekarang ini lagi tegang-tegangnya tentang Laut Cina Selatan. Padahal sudah ada peraturan dibuat oleh PBB, tapi Cina melanggar. Maka terjadi perseteruan yang luar biasa antara negara-negara. Begitu juga kita. Kalau kita anak-anak Tuhan diberi peraturan, sebagai anak Tuhan kita telah percaya dengan Yesus, kita telah ditebus oleh Yesus, berarti kita harus mengikuti peraturan yang ada dalam firman Tuhan. Yang ketiga, apa yang tidak bisa kontrol, apa yang mengontrol kehidupan kita, apa yang tidak bisa kita kontrol akan mengontrol hidup kita. Aku pernah kesal karena dilarang untuk main game. Contohnya kita yang sekarang ini banyak anak-anak sekali terkena dengan main game. Itu akan mengontrol hidup kita. Apa yang kita tidak bisa kontrol, itu akan mengontrol hidup kita. Hobi kita saja. Hobi kita itu mengontrol kita, padahal kita juga tidak bisa mengontrol hobi kita. Contohnya, kita hobi nonton film, hobi traveling, hobi main ini, hobi ini. Padahal kita bisa mengontrol, tapi kok itu bisa mengontrol hidup kita. Ada banyak hal di dunia ini yang seperti yang menawarkan kebebasan, namun sebenarnya akan membuat kita terikat atau kecanduan. Uang, seks, obat-obatan, minuman keras. Di dunia ini banyak sekali yang membuat itu suatu hal yang enak. Kita pada bisa mengontrol minuman itu, tapi kenapa kita tidak bisa mengontrol? Mana minuman itu yang mengontrol hidup kita kalau kita sudah mengalami keterikatan. 4, makin besar ketaatan kita, makin besar pula kebebasan yang dapat kita raih. Makin besar ketaatan kita akan makin besar pula kebebasan yang dapat kita raih. Saya pernah membaca tentang kasih hidup seorang petugas kebersihan yang kemudian menjadi seorang pemimpin perusahaan. Contohnya seorang kebersihan lah. Seorang pemimpin perusahaan sebelum dia menjadi pemimpin perusahaan, pasti dia akan bekerja dulu sebagai anak buah. Gak mungkin dia memimpin perusahaan kalau tidak pernah merasakan mengalami kesulitan dulu menjadi anak buah. Makanya makin besar ketaatan kita, makin besar pula kebebasan yang dapat kita raih. Kalau kita makin taat terhadap peraturan, maka kita akan meraih suatu kebebasan yang luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan tanpa menyadari, kita kalau mentaati peraturan Tuhan, ada sebetulnya itu membuat kita bebas dalam hidup ini. Kenapa kalau kita mentaati peraturan kita bisa bebas dalam kehidupan ini? Dan kenapa kalau kita tidak mentaati peraturan Tuhan, kita merasa tidak terbebas dari dunia ini?
Yang saya contoh tadi, seorang pemimpin perusahaan, nggak mungkin dia memimpin perusahaan langsung menjadi pemimpin, pasti dia menjadi anak buah. Begitu juga cleaning service. Kalau dia taat mentaati tugasnya, apa yang diberikan perintah ditaati, pada saatnya nanti dia akan menjadi pemimpin. Bukan hanya jadi terus jadi cleaning service, pasti akan menjadi pemimpin. Nggak mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita diaser, kalau kita taat terhadap perintah yang diberikan pemimpin kita nggak selamanya pasti menjadi aser. Pasti kita akan naik. Nggak mungkin seorang gembala langsung menjadi gembala kalau tidak mengalami di bawah dulu. Contoh kita lihat Paulus. Paulus siapa Paulus? Dia kenapa bisa jadi rasul yang luar biasa? Sebelum dia menjadi rasul Paulus luar biasa, dia menjadi pembunuh anak-anak Tuhan. Yang kelima, kita benar-benar bebas bukan saat kita dapat melakukan apa saja yang kita sukai, melainkan saat kita dapat melakukan apa seharusnya kita lakukan. Umumnya orang berpikir bebas itu berarti bisa melakukan apa saja. Ketika kita sudah freedom, sudah merdeka dari budak dosa, kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Kita merasa terbebas, bisa berbuat apa saja. Sebetulnya ketika kita sudah bebas merdeka dari dosa, kita bukan menjadi hamba dosa lagi. Jangan kita menjadi kembali seperti orang dunia. Mengapa? Karena dosa sudah merusak selera kita terhadap kebenaran. Contohnya kita ambil contoh yang paling kecil aja. Contohnya kebohongan. Kita kalau dari kecil sering berbohong, sering tidak jujur. Pertama kita tidak jujur, pasti ada teguran dari Roh Kudus. Kamu salah, kamu ini, kamu sepelekan. Terus kamu sepelekan lama-lama, kebohongan itu menjadi darah daging. Jadi kebiasaan. Jadi kita kalau tidak melakukan kebohongan kayaknya nggak ada, tanpa sayur tanpa garam. Kita memakai uang menurut keinginan hati kita, pada sebenarnya tanpa disadari kita sedang berbudak oleh uang. Kadang-kadang anak sekarang ini lebih mengutamakan uang daripada kita hidup di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita sebetulnya waktunya kita ibadah, kita lebih fokus kepada mencari uang. Pada kita sebetulnya kita ibadah, kita membantu orang tua, tapi kita lebih senang diajak oleh teman kita. Uang baik untuk kita, tapi tergantung kita. Bukan duit atau uang yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur uang. Sekarang ini terbalik. Bukan kita yang mengatur uang, tapi uang yang mengatur hidup kita. Hidup kita jadi terkekang. Emang kita tanpa sadar kita bebas. Bebas mencari uang. Padahal kita secara nggak sengaja kita terkekang oleh uang tersebut. Rasul Paulus sangat menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan ia tidak akan mampu melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Kita belajar seperti Rasul Paulus. Rasul yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Kalau tidak Roh Kudus yang memimpin kita, kalau Roh Kudus tidak memimpin Paulus untuk memberitakan Injil, dia tidak akan sanggup menghadapi penderitaan yang luar biasa. Begitu juga bagaimana kita bisa mengalahkan kalau kita diatur oleh uang, kalau bukan Roh Kudus saja yang memimpin kita tidak akan mampu. Coba kita baca di Roma 7 ayat 18-20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat
yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuat, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh dosa, kalau kita sudah dibebaskan dari segala dosa, janganlah dosa itu yang memperbudak kita. Jangan kita menjadi hamba dosa lagi. Jadilah hidup kita menjadi hamba kebenaran yang luar biasa. Rasul Paulus kita lihat bagaimana dia memberitakan Injil. Kalau bukan Roh Kudus sendiri yang memimpin, dia tidak akan sanggup menghadapi semua segala penderitaan yang dihadapinya. Di penjara, dicaci maki, dia kelaparan, dia kehausan, dia terombang-ambing di laut. Kalau secara manusia pasti dia pengen bebas. Tapi kalau Roh Kudus yang memimpin dia mau melakukan. Yang keenam, kita benar-benar bebas bukan dengan menuntut hak-hak kita, melainkan dengan menyerahkan hak-hak kita ke tangan yang tepat. Seringkali kita berpikir bahwa bebas merdeka itu artinya bisa menuntut semua yang hak kita. Ada hak, pasti ada kewajiban. Gak mungkin ada hak kalau gak ada kewajiban. Pasti kewajiban dulu yang kita kerjakan, baru kita menuntut hak. Contohnya kita kalau mau sekolah, daftar sekolah, kita kan membayar dulu. Daftar, isi nama, ini, daftar uang, kasih uang, baru kita bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Begitu juga kita. Kalau kita ingin menuntut hak kita kepada Tuhan, laksanakan dulu kewajiban kita kepada Tuhan. Apa sih kewajiban kita kepada Tuhan? Jangan pikir kita kalau sudah bebas semuanya kita mau ke sana, mau ke sini, semau gue lah serah. Sebab aku sudah ditebus oleh Tuhan, berarti aku bisa berbuat semau gue. Aku sudah bebas dari dosa. Hak kita justru dapat menghilangkan semangat kita menghambat atau menghubungkan kita dengan Tuhan. Hak-hak kita bisa menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Kita menuntut hak, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku. Itu kan hak kita. Tapi kewajiban kita, pernahkah kita berikan kepada Tuhan? Jangan kita menuntut hak kita, baru melaksanakan kewajiban. Terbalik, kewajiban dulu kita laksanakan, baru kita menuntut hak kita. Begitu juga kita kalau mau diberkati Tuhan, kita berkati orang dulu, baru kita diberkati Tuhan. Kita mengampuni dulu, baru Tuhan mengampuni kita. Jadi kewajiban dahulu kita dahulukan, baru hak kita. Kita benar-benar bebas bukan dengan menuntut hak kita. Kita benar-benar bebas. Bebas dari segala dosa karena sudah ditebus oleh Tuhan. Melalui pengorbanan anak yang luar biasa, mati di kayu salib untuk menebus kita. Bukan karena kita, aku sudah ditebus Tuhan ini, berarti aku bisa berbuat bebas. Semau gue lah, gue mau ke sana, mau ke sini, kayak ngapain kayak. Kita perlu menyadari yang punya kuasa untuk mengendalikan hidup kita adalah Tuhan. Benar. Yang mengendalikan hidup kita itu adalah Tuhan. Saya kasih pertanyaan yang luar biasa. Kenapa kita selalu sudah bertobat pasti berbuat salah lagi? Coba pertanyakan dari diri kita. Pertanyakan dalam kita. Kenapa sih selalu kita kalau sudah bertobat, dibaptis, tapi kita selalu kenapa bisa berbuat dosa? Dibilang tobat kumat. Karena hidup kita tidak kita sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Hidup kita tidak sepenuhnya serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memerintah hidup kita. Kalau hidup kita diperintah oleh Roh Kudus, kita pasti akan serupa dengan Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 ayat. Kemudian firman Tuhan akan menolong kita untuk tidak berbuat
diperbudak oleh pikiran-pikiran yang keliru. Kita dapat selalu bangkit dan terus bersemangat melakukan apa yang benar, karena kita tahu Tuhan sedang membentuk kita dengan setiap proses yang Dia izinkan. Contohnya kita ambil, contohnya Yakub mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu diizinkan Tuhan akan menaikkan keimanan mereka, kenaikan imannya si Yakub. Begitu juga kita diproses oleh Tuhan untuk membentuk kita menjadi dewasa rohani. Kita bisa melaksanakan kebebasan kita bukan karena hukum Tuhan, tapi kita bisa bebas karena hukum Tuhan. Kita bukan terhambat oleh sesuatu kebebasan kita oleh hukum Tuhan, tapi kita bisa bebas karena hukum perintah Tuhan. Nah, anak-anak muda sekalian luar biasa, mari kita bagaimana sih pandangan baru tentang kebebasan. Yang pertama, kebebasan itu tidak berarti hidup tanpa aturan. Yang kedua, peraturan dibuat untuk membebaskan kita. Yang ketiga, apa yang tidak bisa kita kontrol akan mengontrol hidup kita. Yang keempat, makin besar ketatan kita, makin besar pula kebebasan yang dapat kita raih. Yang kelima, kita benar-benar bebas bukan saat kita dapat melakukan apa saja yang kita sukai, melainkan saat kita dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Yang keenam, yang terakhir, kita benar-benar bebas bukan dengan menuntut hak kita, melainkan dengan menyerahkan hak kita ke tangan yang tepat, yaitu di tangan Tuhan. Kalau kamu serahkan hidup bukan dalam tangan Tuhan, kebebasanmu pasti kebebasan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di malam hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami telah menceritakan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menyadarkan ke dalam kehidupan kami. Kebebasan kami bukan kebebasan yang kami mau ya Tuhan, tapi kebebasan yang kami peroleh hanya karena penebusan-Mu ya Tuhan di kayu salib Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.